Lu pernah nggak bro? Ngerasa kayak lo udah ngelakuin segalanya buat seseorang tapi tetep aja dia nggak ngeliat usaha lo. Lo selalu ada buat dia. Lo siap nemenin kapanpun dia bilang, aku lagi sedih. Lo yang pertama nyapa waktu pagi. Lo juga yang terakhir bilang, selamat tidur sebelum malam datang. Lo kasih perhatian, kasih waktu, kasih tenaga. Bahkan kadang lo bohong ke diri lo sendiri. Pura-pura nggak capek, pura-pura nggak kecewa, cuman biar bisa tetap di dekat dia. Awalnya lo pikir semua itu wajar. Namanya juga usaha kan? Lo pengen dia tahu kalau lo tulus, lo serius, lo beda dari cowok-cowok lain yang cuma datang buat main-main. Tapi semakin lo kejar, semakin lo rasa semuanya mulai berat. Lo ngerasa kayak lo berlari di jalan yang nggak punya ujung. Lo capek, tapi nggak berani berhenti. Karena lo takut kalau lo berhenti, dia bakal pergi. Lo ingat waktu pertama kali lo mulai deket sama dia. Dia kelihatan hangat, perhatian, dan bikin lo ngerasa hidup lo lebih berwarna. Dari cuma chat kecil di malam hari, tiba-tiba lo mulai nungguin notifikasinya setiap pagi. Lo mulai terbiasa sama suaranya, sama caranya bercanda, sama cara dia nyebut nama lo. Dan tanpa sadar, dunia lo mulai muter di sekitar dia, hari-hari lo jadi berantakan. Waktu kerja atau belajar jadi nggak fokus. Lo buka HP terus cuma buat ngecek, dia udah balas belum ya? Kalau balasnya lama, lo mulai mikir aneh-aneh. Dia lagi sama siapa? Dia udah bosen sama gue? Padahal mungkin dia cuma lagi sibuk, tapi pikiran lo nggak bisa tenang. Rasanya kayak lo hidup buat nungguin dia. Lo mulai kehilangan hal-hal kecil yang dulu bikin lo bahagia. Dulu lo punya rutinitas, nongkrong sama temen, main futsal, fokus sama kerjaan, atau ngejar mimpi lo sendiri. Tapi sekarang semua itu lo sisihin. Yang lo pikirin cuma satu, gimana caranya biar dia tetap di hidup lo. Tiap kali dia ngejawab dingin, lo ngerasa bersalah. Lo pikir lo kurang perhatian. Akhirnya lo nambah lagi perhatian, lo makin intens, makin sering chat, makin sering ngajak ketemu. Lo pikir semakin sering lo hadir, semakin besar peluang dia buat suka balik. Tapi nyatanya, yang terjadi justru kebalikannya. Dia malah mulai jaga jarak. Dia mulai sibuk dengan alasannya sendiri. Balasan chat makin singkat, nada suaranya makin datar, dan tatapannya nggak lagi sama. Di titik itu, lo mulai ngerasa bodoh. Lo sadar lo lagi ngejar sesuatu yang nggak mau lo kejar. Lo lagi maksa pintu yang udah lama tertutup, berharap masih bisa dibuka. Lo masih bertahan, tapi bukan karena cinta, melainkan karena lo nggak mau kalah sama perasaan lo sendiri. Dan itu yang paling nyakitin bro. Bukan karena dia nggak balas perasaan lo, tapi karena lo sadar lo udah kehilangan diri lo dalam proses ngejar dia. Lo berubah jadi orang yang lo sendiri nggak kenal. Cowok yang dulunya tenang, sekarang gampang cemas. Cowok yang dulunya percaya diri, sekarang penuh keraguan. Cowok yang dulunya punya arah, sekarang cuman berputar di tempat di sekitar seseorang. Yang bahkan nggak mau lagi ngeliat ke arah lo. Tiap malam lo mulai mikir, kenapa sih gue masih bertahan? Lo tahu dia udah nggak seantusias dulu. Lo tahu dia mulai menjauh, tapi lo tetap ngejar. Bukan karena lo yakin bakal berhasil, tapi karena lo takut kalau lo berhenti, lo kehilangan semua yang udah lo perjuangin. Padahal kalau lo pikir lagi, apa yang lo perjuangin? Cinta atau cuma keinginan buat diakui, buat ngerasa berharga? Kadang yang lo kejar bukan orangnya, tapi rasa dihargai yang lo harap bakal lo dapet kalau dia akhirnya milih lo. Lo berjuang mati-matian bukan karena dia satu-satunya, tapi karena lo nggak pengen ngerasa gagal. Lo pikir kalau lo cukup baik, cukup sabar, cukup tulus, dia bakal sadar. Tapi kenyataannya nggak semua orang bakal ngelihat kebaikan lo. Karena sebagian orang cuma datang buat nerima, bukan buat ngebalas. Dan di titik itu, lo mulai sadar sesuatu. Bahwa selama ini lo nggak sedang mengejar cinta. Lo sedang lari dari rasa takut. Takut ditolak, takut sendirian, takut nggak dianggap cukup. Lo ngejar dia bukan karena dia segalanya. Tapi karena lo takut kalau dia pergi, lo nggak punya siapa-siapa lagi. Tapi gini bro, lo harus tahu satu hal. Cewek nggak akan datang ke cowok yang kehilangan dirinya sendiri demi seseorang. Cewek bisa ngerasain kalau lo butuh dia buat ngerasa bernilai. Dan saat itu terjadi, daya tarik lo langsung hilang. Karena nggak ada yang menarik dari seseorang yang nggak punya arah hidup selain ngejar orang lain. Di dunia ini, daya tarik cowok bukan di seberapa keras dia ngejar, tapi di seberapa tenang dia saat harus berhenti. Cowok yang bisa bilang, kalau lo nggak mau, nggak apa-apa, gue masih punya hidup buat dijalani, itu cowok yang susah dilupain. Karena dia punya arah, bukan ketergantungan.
Dia punya prinsip, bukan obsesi. Jadi kalau lo sekarang lagi ngerasa capek karena ngejar seseorang yang nggak ngeliat lo, mungkin itu tandanya lo harus berhenti sejenak. Lihat ke arah hidup lo sendiri. Tanya ke diri lo, masih ada nggak hal-hal yang dulu bikin gue bahagia sebelum gue kenal dia? Kalau ada, kejar itu lagi. Bangun lagi hidup lo, kembalikan arah lo yang sempat hilang. Percaya deh bro, cewek yang beneran cocok buat lo nggak bakal butuh lo ngejar sejauh itu. Dia bakal datang pas lo udah sibuk ngebangun diri, bukan pas lo lagi kehilangan arah. Karena pada akhirnya cewek nggak nyari cowok yang selalu ngejar. Mereka nyari cowok yang tahu mau kemana dan bisa jalan tanpa harus nunggu siapapun buat ikut. Dan kalau lo bisa jadi cowok kayak gitu, lo nggak perlu ngejar siapapun lagi. Cukup lo jalan di jalur lo sendiri, dan yang tepat bakal datang tanpa lo harus minta. Ada satu momen di hidup setiap cowok, di mana dia tiba-tiba sadar bahwa semua yang selama ini dia kejar sebenarnya nggak pernah benar-benar punya arah. Momen itu datang bukan dengan teriakan, tapi lewat keheningan. Biasanya pas lo lagi sendiri di malam hari, duduk di kasur sambil ngeliatin layar HP yang udah lama nggak ada notifikasi dari dia. Tiba-tiba lo ngerasa hampa, bukan karena lo kehilangan dia, tapi karena lo sadar lo udah kehilangan diri lo sendiri. Lo inget gimana dulu lo selalu semangat kalau dapet chat darinya. Tapi sekarang bahkan cuma nunggu balasan aja rasanya berat. Lo mulai sadar rasa semangat itu berubah jadi ketergantungan. Lo bukan lagi cowok yang punya kendali atas hidup lo. Lo cuma seseorang yang nunggu dikasih perhatian biar ngerasa cukup. Dan di titik itu, lo mulai sadar kalau lo udah terlalu jauh dari diri lo yang sebenarnya. Cowok yang dulu punya arah, punya semangat, punya mimpi. Sekarang jadi cowok yang cuma sibuk berharap seseorang balik ngehargain kehadirannya. Dan anehnya, lo baru sadar setelah semuanya mulai terasa kosong. Lo mulai pelan-pelan mikir, kalau gue terus kayak gini, apa gue bakal bahagia? Jawabannya jelas nggak? Karena lo udah ngasih terlalu banyak energi buat sesuatu yang bahkan nggak pasti. Lo berlari kencang di jalan yang nggak menuju kemana-mana. Dan akhirnya, lo sadar, bukan cinta yang bikin lo capek, tapi cara lo mencintai yang salah. Dari situ, lo mulai ngerti satu hal penting, bahwa berhenti ngejar bukan berarti lo kalah, tapi karena lo mulai ngerti arah. Lo mulai ngerti kalau hidup bukan tentang siapa yang lo perjuangin, tapi tentang gimana lo memperjuangkan diri lo sendiri dulu. Bukan berarti lo tiba-tiba berhenti peduli. Lo cuma belajar buat nggak lagi ngemis perhatian. Lo mulai ngerti, cinta yang sehat itu bukan yang bikin lo takut kehilangan, tapi yang bikin lo tumbuh, bikin lo tenang, bikin lo berharga tanpa harus minta dibuktikan. Perlahan, lo mulai bangun pagi tanpa mikirin dia. Lo mulai balik ke rutinitas lo yang dulu. Lo ngopi sambil baca berita, lo olahraga lagi, lo fokus ke kerjaan yang sempat lo tinggalin. Lo mulai sadar ternyata hidup tanpa dia tetap jalan. Langit masih biru, udara masih sama, dan waktu tetap berjalan. Ternyata dunia nggak berhenti cuma karena satu orang pergi. Dan dari situ, sesuatu di dalam diri lo mulai berubah. Lo mulai ngerasain lagi yang namanya tenang. Tenang bukan karena semua masalah selesai, tapi karena lo udah nggak lagi nyiksa diri sendiri buat sesuatu yang nggak searah. Lo mulai ngerti, ternyata melepaskan bukan kehilangan. Melepaskan justru adalah cara buat nemuin diri lo lagi. Lo mulai inget siapa lo sebelum lo jatuh terlalu dalam. Cowok yang dulu punya tujuan, punya ambisi, punya semangat buat jadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Dan lo mulai pengen ngebangun itu lagi. Lo pengen balik jadi cowok yang punya arah, bukan cowok yang bingung karena cintanya nggak dibales. Lo mulai nulis lagi mimpi-mimpi kecil lo. Lo mulai kerja lebih serius bukan buat pamer, tapi karena lo pengen berhasil. Lo mulai ngerapiin diri, bukan buat menarik perhatian siapapun, tapi karena lo pengen bangga sama diri lo sendiri. Lo mulai fokus ke hal-hal yang bikin lo berkembang. Lo baca buku, lo nongkrong sama temen yang dulu lo jauhin. Lo mulai peduli lagi sama keluarga yang dulu sempat lo abaikan gara-gara sibuk mikirin satu orang. Dan makin lo fokus ke hidup lo sendiri, makin lo sadar ternyata selama ini lo nggak butuh dia buat bahagia. Yang lo butuh cuma arah buat jalanin hidup tanpa harus bergantung sama siapapun. Lo mulai sadar kalau nilai diri lo nggak ditentuin dari siapa yang suka sama lo. Nilai diri lo ditentuin dari seberapa jauh lo berkembang tanpa harus dibandingin sama orang lain. Lo nggak butuh validasi dari cewek manapun buat ngerasa keren. Karena cowok yang keren adalah cowok yang tetap berdiri tegak bahkan setelah ditinggal.
Dan lucunya, saat lo udah mulai tenang dan nggak peduli, kadang justru orang yang dulu lo kejar tiba-tiba balik nyari lo. Mungkin bukan karena dia cinta, tapi karena dia kaget lihat lo berubah. Dia nggak nyangka, cowok yang dulu selalu ngejar, sekarang bisa jalan tanpa nengok ke belakang. Dia mulai ngerasa kehilangan karena ternyata lo bukan lagi cowok yang sama. Tapi di titik itu, lo udah beda. Lo udah bukan cowok yang butuh pembuktian. Lo udah ngerti bahwa kalau seseorang emang buat lo, dia bakal datang tanpa lo harus ngejar. Dan kalau enggak, lo juga udah cukup kuat buat jalan sendiri. Karena lo tahu, hidup ini terlalu luas buat lo habisin buat ngejar satu orang yang enggak pasti. Masih banyak hal di depan yang bisa lo raih. Masih banyak hal yang bisa bikin lo bangga. Dan yang paling penting, masih banyak kesempatan buat lo jadi versi terbaik dari diri lo. Lo mulai belajar buat berdamai dengan masa lalu. Bukan karena lo lupa, tapi karena lo udah nggak mau hidup di situ terus. Lo mulai maafin diri lo yang dulu terlalu naif, terlalu berharap, terlalu berusaha. Lo belajar bahwa setiap kehilangan itu bukan hukuman, tapi cara hidup buat ngasih lo pelajaran. Pelajaran tentang cara mencintai dengan sadar, bukan dengan takut kehilangan. Dan dari titik kesadaran itulah, lo mulai tumbuh. Lo jadi cowok yang lebih dewasa. Lo jadi cowok yang tahu kapan harus pergi dan kapan harus tetap berdiri buat dirinya sendiri. Lo nggak lagi sibuk ngejar perhatian. Lo sibuk ngejar tujuan. Lo nggak lagi takut sendirian karena lo tahu lo selalu punya diri lo sendiri. Dan mungkin justru di saat lo berhenti ngejar, di saat lo berhenti berharap, semesta bakal kirim orang yang tepat buat lo. Bukan karena lo lagi butuh, tapi karena lo udah siap. Karena cewek yang tepat nggak bakal datang pas lo lagi hilang arah. Dia bakal datang pas lo udah tahu kemana lo mau melangkah. Dia bakal datang ke cowok yang punya arah, bukan cowok yang cuma punya rasa. Yo, jadi sekarang bro, kalau lo lagi di fase ngerasa capek ngejar seseorang, jangan anggap itu akhir. Anggap itu titik balik. Karena mungkin Tuhan lagi ngasih isyarat, udah cukup. Sekarang waktunya lo balik ke diri lo sendiri. Dan kalau lo bisa jalan lagi di arah lo sendiri, lo bakal sadar, cinta yang lo cari di orang lain sebenarnya udah ada di dalam diri lo dari awal. Ada satu titik setelah semua rasa sakit itu berlalu, di mana lo mulai sadar bahwa hidup nggak berhenti cuma karena seseorang pergi. Awalnya memang berat. Ada masa di mana lo masih keinget dia tanpa sengaja, masih kepikiran tentang semua hal kecil yang pernah lo lewati bareng dia. Tapi perlahan rasa itu mulai berubah. Yang tadinya nyakitin, sekarang cuma jadi pengingat kalau lo pernah berjuang sekeras itu buat orang lain. Dan sekarang waktunya lo berjuang buat diri lo sendiri. Pagi lo mulai terasa beda. Lo nggak lagi bangun dengan pikiran apa dia udah bangun juga. Demi tapi lebih ke, hari ini gue mau ngelakuin apa biar hidup gue lebih maju. Perlahan tapi pasti, fokus lo mulai bergeser. Dari seseorang ke sesuatu yang lebih besar, yaitu masa depan lo. Lo mulai sadar kalau selama ini lo terlalu sibuk jadi versi terbaik buat orang lain. Sampai lupa jadi versi terbaik buat diri sendiri. Sekarang lo mulai ngambil kendali lagi. Lo mulai ngerapiin hidup lo pelan-pelan. Bukan buat pamer, bukan buat nunjukin ke dia kalau lo bisa tanpa dia. Tapi karena lo akhirnya ngerti, hidup lo emang seharusnya dikendalikan sama lo, bukan sama siapapun. Lo mulai ngebangun rutinitas baru. Lo bangun pagi, lo olahraga, lo mulai ngerawat diri. Lo makan lebih sehat, tidur lebih teratur. Hal-hal kecil yang dulu lo anggap nggak penting, sekarang jadi cara lo buat balik punya kendali. Dan setiap kali lo berhasil ngelewatin hari tanpa ngerasa butuh validasi siapapun, lo ngerasa makin kuat. Bukan secara fisik aja tapi juga mental. Lo mulai punya waktu buat hal-hal yang dulu lo tinggalin. Lo mulai baca buku lagi, lo nulis jurnal. Lo denger musik yang lo suka, bukan musik yang dia sukai. Lo nongkrong lagi sama teman lama yang dulu sempat lo jauhin karena lo terlalu sibuk ngejar dia. Lo mulai ketawa lagi, bukan karena pengen kelihatan bahagia, tapi karena lo bener-bener ngerasa lega. Lo mulai ngerti arti sederhana dari kata tenang. Dari situ, lo mulai ngeliat hal-hal dengan cara yang beda. Lo sadar, kalau jadi cowok menarik itu bukan soal seberapa sering lo bilang sayang, atau seberapa keras lo berjuang buat dapetin seseorang, tapi tentang seberapa kuat lo bisa berdiri sendiri, seberapa fokus lo ngejar tujuan lo, dan seberapa konsisten lo bangun value diri lo tanpa harus pamer. Lo mulai ngerti kalau cowok yang punya value itu bukan yang punya banyak omongan, tapi yang punya tindakan nyata. Bukan yang banyak janji, tapi yang tahu caranya menepati.
Bukan yang sibuk ngasih perhatian berlebihan, tapi yang tahu gimana caranya ngasih rasa aman lewat sikap. Di fase ini, lo mulai ngebangun kebiasaan baru yang ngasih arah ke hidup lo. Lo mulai kerja lebih fokus, bukan buat nyari pujian, tapi karena lo pengen sukses dari hasil kerja keras lo sendiri. Lo mulai nyisihin waktu buat belajar hal-hal baru. Lo nggak takut buat mulai dari nol lagi karena sekarang lo tahu setiap langkah kecil yang lo ambil hari ini akan jadi pondasi buat masa depan lo nanti. Dan anehnya, saat lo sibuk membangun diri, hidup mulai berubah. Lo mulai kelihatan beda. Bukan dari penampilan, tapi dari energi yang lo pancarkan. Cara lo jalan, cara lo ngomong, cara lo ngadepin masalah, semuanya berubah. Lo jadi lebih tenang, lebih percaya diri, lebih berwibawa. Dan orang-orang mulai ngeliat itu. Beberapa cewek mungkin mulai ngelirik. Bukan karena lo tiba-tiba lebih ganteng, tapi karena lo punya sesuatu yang jarang. Arah. Lo nggak lagi jadi cowok yang gampang goyah. Kalau ada yang ninggalin, lo nggak lagi panik. Kalau ada yang nggak suka, lo nggak lagi sibuk membuktikan diri. Karena sekarang lo tahu lo cukup. Lo nggak perlu ngejar siapapun buat ngerasa berharga. Lo juga mulai paham satu hal penting. Kalau cinta yang sehat itu lahir dari dua orang yang sama-sama penuh, bukan dari satu orang yang berharap diisi oleh orang lain. Dulu lo kejar dia karena lo ngerasa ada yang kurang dari diri lo. Tapi sekarang lo tahu, lo nggak kurang apapun. Lo cuma belum sadar betapa berharganya diri lo. Dari situ, lo mulai belajar buat tenang dalam setiap langkah. Lo nggak buru-buru nyari pengganti. Lo nggak lagi ngebet buat punya hubungan baru. Lo menikmati waktu lo sendirian. Karena lo tahu, di kesendirian itu lo justru nemuin kekuatan yang selama ini lo cari di orang lain. Lo jadi cowok yang mandiri, bukan cuma secara materi, tapi juga emosi. Lo nggak gampang jatuh cuma karena seseorang kasih perhatian kecil. Lo nggak lagi tergoda buat ngejar cinta yang setengah-setengah. Karena sekarang lo tahu nilai diri lo terlalu mahal buat dikorbankan demi seseorang yang belum tentu serius. Lo mulai ngerti, kalau daya tarik cowok sejati itu bukan di wajah, bukan di harta, tapi di sikap. Sikap tenang saat menghadapi penolakan. Sikap dewasa saat melepas. Sikap bijak saat memilih untuk enggak membalas. Sikap kuat saat jalan sendirian tapi tetap fokus ke tujuan. Itu yang bikin lo beda. Itu yang bikin lo punya value. Dan di saat lo udah nyampe di titik ini, hidup mulai kasih lo sesuatu yang baru. Bukan hadiah tapi hasil. Lo mulai dapat kepercayaan di tempat kerja. Lo mulai dihargai sama teman-teman. Dan lo mulai ngerasa ternyata semua luka kemarin bukan sia-sia. Semua rasa sakit itu ternyata cuma proses buat ngelatih lo jadi lebih kuat. Jadi cowok yang punya arah. Lo nggak lagi mikirin siapa yang datang atau pergi. Karena lo tahu, yang emang buat lo bakal stay tanpa harus lo kejar. Dan yang pergi cuman bagian dari perjalanan lo menuju versi terbaik dari diri lo. Sekarang lo berdiri tegak, ngeliat ke depan dengan kepala tegak dan hati tenang. Bukan lagi cowok yang nunggu disayang, tapi cowok yang siap buat nyayangi dirinya dulu. Dan percaya deh bro, di titik itu lo nggak cuma dapat ketenangan, tapi juga daya tarik yang nggak bisa lo beli dari manapun. Daya tarik dari seorang pria yang udah punya arah, punya prinsip, dan tahu betul siapa dirinya. Karena akhirnya lu sadar bahwa cowok yang berhenti ngejar bukan berarti cowok yang kalah. Dia cuman cowok yang udah paham bahwa hidup bukan tentang siapa yang lo kejar, tapi tentang siapa lo jadi setelah semua itu. Waktu berjalan bro. Tanpa lo sadari, hari-hari terus berlalu. Yang dulu terasa berat, sekarang mulai terasa ringan. Yang dulu bikin lo kepikiran tiap malam, sekarang cuma sesekali muncul dan bahkan lo bisa senyum kalau nginget masa itu. Lo udah bukan cowok yang sama kayak dulu. Lo udah nggak sibuk nunggu chatnya, nggak lagi ngarep respon dari story yang lo buat. Nggak lagi kepikiran apakah dia masih mikirin lo atau enggak. Sekarang lo udah punya dunia lo sendiri. Dunia yang lo bangun dari puing-puing yang dulu sempat hancur. Lo punya rutinitas, lo punya arah, lo punya tujuan. Dan yang paling penting, lo punya ketenangan. Lo nggak lagi ngerasa kosong. Lo nggak lagi butuh seseorang buat ngerasa cukup. Karena lo udah cukup dengan diri lo sendiri. Dan justru di saat itulah, hal menarik mulai terjadi. Perlahan, cewek yang dulu lo kejar mulai ngeh. Ada sesuatu yang berubah dari diri lo. Awalnya dia cuma ngelihat sekilas. Mungkin dari postingan lo. Dari perubahan gaya hidup lo. Dari cara lo ngomong yang lebih tenang. Atau dari aura lo yang sekarang terasa lebih berisi. Dia mungkin nggak langsung ngomong, tapi rasa penasaran itu mulai tumbuh di dalam dirinya. Dia mulai mikir, kok dia sekarang beda ya?
Dulu dia selalu ngejar, sekarang malah kayak nggak peduli. Kenapa sekarang malah kelihatan menarik? Dan itu hal yang sering terjadi. Ketika lo berhenti ngejar, justru orang-orang mulai datang. Bukan karena lo berubah jadi orang lain, tapi karena lo akhirnya nemuin versi terbaik dari diri lo sendiri. Cewek itu mulai perhatiin lo lagi. Mungkin dia mulai sering nge-like story lo. Atau tiba-tiba nimbrung di kolom komentar lo. Kadang dengan alasan kecil, kadang dengan kata-kata ringan, tapi lo tahu, itu sinyal. Sinyal kalau sekarang posisi udah kebalik. Dulu lo yang ngejar, sekarang dia yang mulai penasaran. Dulu lo yang nunggu kabar, sekarang dia yang mulai cari cara buat muncul lagi di hidup lo. Dan yang lucu bro, lo nggak lagi ngerasa seneng berlebihan waktu itu terjadi. Lo cuma senyum kecil karena lo tahu, lo nggak butuh pengakuan itu lagi. Lo udah belajar banyak dari proses yang panjang. Dulu lo ngejar karena lo pengen diakui. Sekarang lo tenang karena lo udah ngakuin diri lo sendiri. Lo nggak lagi butuh dia buat ngerasa berharga, karena lo udah sadar nilai lo lebih tinggi dari sekadar validasi seseorang. Dan di titik itu justru lo makin punya daya tarik alami. Daya tarik dari seorang pria yang nggak tergantung pada siapapun. Yang tahu apa yang dia mau, tahu kemana dia melangkah, dan tahu kapan harus berhenti. Lo bukan lagi cowok yang ngejar, tapi cowok yang dicari. Cewek itu mulai sadar kalau cowok yang dulu dia anggap terlalu mudah buat didapat, sekarang justru jadi sulit dijangkau. Lo nggak lagi ngasih energi lo dengan gratis. Lo selektif, bukan karena sombong, tapi karena lo udah tahu. Nggak semua orang pantas dapetin versi terbaik dari lo. Dan di situ cewek itu mulai mikir 2 kali. Dia mulai ngerasa kehilangan sesuatu yang dulu nggak dia hargai. Dulu dia pikir lo bakal selalu ada, selalu siap, selalu nunggu, selalu ngertiin. Tapi sekarang dia sadar lo nggak lagi di tempat yang sama. Lo udah melangkah. Lo udah punya dunia baru. Dengan prioritas yang lebih jelas dan kehidupan yang lebih stabil. Lo bukan lagi cowok yang ngemis cinta, tapi cowok yang punya prinsip. Yang tahu kapan harus memberi dan kapan harus menjaga jarak. Perubahan itu bukan hasil dari satu malam bro. Itu hasil dari proses panjang. Dari rasa sakit, kecewa, kehilangan. Tapi juga dari kesabaran dan usaha buat ngebangun diri lo lagi. Dan sekarang, hasilnya mulai kelihatan, cewek itu bisa ngerasain energi itu. Energi dari seorang pria yang punya tujuan, yang punya value, yang nggak lagi menjadikan perempuan sebagai pusat dunianya, tapi menjadikan hidupnya sendiri sebagai prioritas. Dan itu magnet yang kuat banget, kadang dia mulai chat duluan. Cuma nanya hal kecil, mungkin basa-basi, tapi lo tahu arah pembicaraannya. Tapi kali ini lo nggak buru-buru ngebales. Bukan karena lo jual mahal, tapi karena lo nggak lagi ngerasa perlu buru-buru. Lo jawab dengan tenang, sopan, tapi nggak berlebihan. Lo bukan lagi cowok yang haus perhatian, tapi cowok yang cukup dengan dirinya sendiri. Dan dari situ dinamika berubah total. Yang dulu ngerasa di atas, sekarang mulai ragu. Yang dulu lo kejar, sekarang mulai nyari perhatian lo. Tapi bro, di momen itu hal penting terjadi. Lo sadar bahwa lo udah nggak butuh hal itu lagi buat bahagia. Bukan berarti lo dendam, bukan berarti lo nggak peduli, tapi karena lo udah ngerti. Bahagia bukan datang dari siapa yang datang, tapi dari siapa lo jadi hari ini. Lo bisa tersenyum waktu dia mulai mendekat lagi, tapi lo juga tahu lo nggak harus nerima dia cuma karena dia balik. Lo punya kendali penuh sekarang. Lo yang nentuin siapa yang layak jalan bareng lo. Bukan karena lo butuh, tapi karena lo pilih. Itulah bedanya cowok yang punya arah. Dia nggak pernah takut kehilangan. Karena dia tahu, apapun yang hilang bisa diganti, tapi dirinya sendiri nggak bisa diganti oleh siapapun. Lo udah sampai di titik di mana cinta bukan lagi soal pembuktian, tapi soal keseimbangan. Kalau dia datang dengan niat yang tulus, lo bisa terbuka. Tapi kalau dia datang cuma karena penasaran, lo tahu kapan harus mundur. Lo udah punya kontrol atas hidup lo. Dan itu hal yang paling berharga yang bisa dimiliki seorang pria. Cewek itu mungkin baru sadar sekarang kalau cowok yang dia sia-siain dulu ternyata jadi versi terbaik dari dirinya. Tapi lo udah nggak nunggu pengakuan itu lagi. Lo udah sibuk ngebangun masa depan lo sendiri. Dan kalau suatu hari dia benar-benar datang lagi, lo nggak lagi datang dengan perasaan kosong kayak dulu. Lo datang dengan ketenangan, dengan kematangan, dengan kesadaran penuh bahwa lo bisa sayang tanpa harus kehilangan arah. Karena sekarang, lo bukan cowok yang ngejar cinta,
Lo cowok yang dicintai karena lo tahu cara mencintai diri lo sendiri dulu. Dan itu bro, adalah titik di mana permainan berubah selamanya. Waktu terus berjalan bro, dan sekarang lo udah sampai di titik di mana hidup mulai terasa lebih ringan. Lo nggak lagi sibuk ngejar siapapun, tapi justru sibuk ngebangun diri lo sendiri. Dan menariknya, di saat lo berhenti ngejar, hidup malah kasih lo banyak hal yang dulu lo kejar dengan keras. Dulu lo pengen diakui, sekarang orang yang ngakuin lo makin banyak. Dulu lo pengen diperhatiin, sekarang justru perhatian datang dari berbagai arah. Cewek-cewek mulai ngelirik, mulai ngajak ngobrol, bahkan beberapa mulai berusaha masuk ke kehidupan lo. Tapi di titik ini, lo harus hati-hati. Karena setelah lo berhasil bangkit, godaan paling besar bukan lagi dari rasa kehilangan, tapi dari rasa punya pilihan. Saat lo udah punya value, punya arah dan punya daya tarik, perunggu orang mulai datang. Bukan cuma karena mereka peduli, tapi karena mereka tertarik sama sinar yang lo pancarin. Dan nggak semuanya datang dengan niat yang sama. Ada yang datang karena kagum, ada yang datang karena penasaran, dan ada juga yang datang karena pengen dapet energi yang lo punya, tanpa tahu proses sakit yang udah lo lewatin buat sampai di sini. Disinilah ujian baru dimulai bro. Ujian yang lebih halus tapi jauh lebih dalam. Ujian tentang gimana lo tetap bisa jaga diri, tetap bisa tenang, dan gak kehilangan arah cuman karena sekarang lo punya banyak pilihan. Lo tahu gimana rasanya waktu lo dulu ngejar seseorang dan ditinggalin. Lo tahu gimana perihnya waktu lo berharap sama yang gak pasti. Dan sekarang, ketika posisi lo kebalik, jangan sampai lo malah jadi seperti orang yang dulu nyakitin lo. Tetap tenang, tetap rendah hati, tetap punya arah. Lo boleh senang karena akhirnya lo dihargai. Tapi jangan sampai lo mabuk dengan perhatian. Karena yang paling berbahaya bukan kehilangan seseorang, tapi kehilangan kendali atas diri sendiri. Sekarang, fokus lo bukan lagi membuktikan diri. Fokus lo adalah menjaga arah yang udah lo bangun. Lo udah jalan sejauh ini, lo udah berdiri di tempat yang jauh lebih baik. Jadi jangan sampai lo berhenti cuma karena tergoda sama hal-hal yang sifatnya sementara. Lo harus tetap ingat kenapa lo mulai semuanya. Lo mulai bukan buat kelihatan hebat di mata orang, tapi karena lo pengen punya hidup yang berarti. Lo mulai bukan buat bikin orang lain nyesel, tapi karena lo pengen jadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Dan itu artinya, lo harus bisa ngontrol ego lo. Jangan sampai perhatian baru bikin lo lupa arah. Jangan sampai godaan dari masa lalu bikin lo mundur lagi ke tempat yang dulu nyakitin. Kadang, orang dari masa lalu bakal datang lagi. Bukan karena mereka berubah, tapi karena mereka ngeliat lo udah berubah. Mereka datang bukan karena cinta, tapi karena mereka pengen ikut merasakan cahaya yang sekarang lo punya. Dan tugas lo adalah bedain siapa yang benar-benar tulus, dan siapa yang cuman mampir karena penasaran. Lo udah pernah jatuh karena terlalu cepat percaya. Sekarang waktunya lo belajar buat tenang. Lo nggak harus ngebuka pintu buat semua orang, karena nggak semua orang pantas dapat akses ke kedamaian yang lo bangun dengan susah payah. Lo juga harus sadar bro, kalau fokus itu mahal. Di dunia dimana semua orang berlomba buat tampil, cowok yang tenang, konsisten, dan punya arah itu langka banget. Dan itulah yang bikin lo beda. Jangan biarkan gangguan kecil ngerusak fokus besar lo. Kalau lo lagi ngejar mimpi, kejar sampai tuntas. Kalau lo lagi bangun bisnis, kerjaan, karir, atau diri lo sendiri, terusin. Lo nggak perlu berhenti cuman buat ngejar validasi sementara. Karena perempuan yang tepat nggak bakal datang karena lo pamer, tapi karena lo punya nilai yang nyata. Dan ingat bro, di dunia ini, daya tarik paling kuat bukan dari cowok yang punya segalanya, tapi dari cowok yang tahu apa yang dia mau, dan tahu gimana caranya berdiri tegak di tengah semua pilihan. Saat banyak yang datang, lo nggak perlu bingung. Lo cukup tenang, lo cukup jadi diri lo yang punya arah. Karena orang yang benar-benar cocok buat lo, nggak akan bikin lo kehilangan fokus. Dia bakal jalan bareng, bukan ngerusak jalur yang lo pilih. Dan kalaupun nggak ada yang cocok sekarang, itu juga nggak masalah. Lo nggak lagi kejar waktu. Lo nggak lagi takut sendirian. Lo tahu, kesendirian yang lo isi dengan makna jauh lebih berharga daripada hubungan yang kosong, tapi ramai. Lama-lama, lo sadar, menjaga arah itu bukan berarti lo harus dingin atau cuek. Tapi lo tahu prioritas lo. Lo tahu kapan harus membuka hati dan kapan harus melindunginya. Lo bisa terbuka, tapi tetap punya batas. Lo bisa baik, tapi tetap punya prinsip.
Lu bisa sayang tapi nggak kehilangan diri sendiri. Itulah bentuk kedewasaan yang sebenarnya. Dan di titik ini hidup lo mulai terasa stabil. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, tapi tenang. Lo mulai ngerasain arti sebenarnya dari punya arah. Karena sekarang lo nggak lagi ngejar hal-hal yang nggak pasti. Lo cuma ngejar satu hal, bagaimana caranya jadi lebih baik dari kemarin. Lo bukan lagi cowok yang nunggu cinta datang buat ngerasa lengkap. Lo adalah cowok yang udah lengkap duluan. Dan karena itu, cinta yang datang bakal lebih sehat, lebih dewasa, lebih tenang. Dan percayalah bro, cewek yang tepat bakal datang di waktu yang tepat, bukan karena lo ngejar dia, tapi karena dia juga lagi jalan ke arah yang sama kayak lo. Jadi, jangan berhenti. Jangan tergoda buat mundur. Lo udah sejauh ini, lanjut terus. Tetap fokus, tetap punya arah, dan terus jadi versi terbaik dari diri lo. Bukan buat siapapun, tapi buat lo sendiri. Karena pada akhirnya, cowok sejati bukan yang paling cepat dapat perempuan, tapi yang paling konsisten ngebangun dirinya. Dan dari situ semua hal lain bakal datang dengan sendirinya. Ada satu titik dalam hidup bro, di mana lo mulai sadar. Semua hal yang dulu lo kejar mati-matian, ternyata datang sendiri begitu lo berhenti maksa. Bukan karena dunia tiba-tiba berubah, tapi karena lo-nya yang berubah. Lo nggak lagi berlari dengan napas tersengal. Lo nggak lagi ngemis perhatian. Lo nggak lagi buang waktu buat orang yang nggak pernah benar-benar mau tinggal. Sekarang lo berdiri tegak dengan langkah yang mantap dan pandangan yang jelas ke depan. Dulu lo ngejar cinta sampai lupa sama arah. Sekarang lo punya arah sampai cinta sendiri yang nyari jalan ke lo. Perubahan itu nggak datang dalam semalam. Itu hasil dari proses panjang. Hari-hari di mana lo ngerasa sendirian. Malam-malam di mana lo ngeraguin diri sendiri. Momen-momen kecil yang bikin lo pengen nyerah. Tapi lo nggak nyerah. Lo tetap jalan pelan tapi pasti. Dan tanpa lo sadari, semuanya mulai berbuah. Hidup lo mulai nunjukin hasil dari semua kerja keras yang lo tanam. Karier lo mulai naik, bukan karena keberuntungan, tapi karena lo fokus. Lo nggak lagi buang waktu buat hal yang nggak penting. Lo tahu mana yang harus lo kejar, mana yang harus lo biarin pergi. Orang-orang di sekitar lo mulai ngelihat perbedaan itu. Lo nggak lagi jadi cowok yang selalu kelihatan capek secara emosional. Sekarang lo tenang, lo stabil, lo punya wibawa. Lo ngomong seperlunya, lo kerja seperlunya, tapi hasilnya lebih dari cukup buat bikin orang respect. Banyak yang mulai kagum. Temen lama, rekan kerja, bahkan orang yang dulu nggak ngelirik lo sekalipun. Bukan karena lo berubah jadi orang yang pamer, tapi karena lo jadi versi terbaik dari diri lo, tanpa banyak bicara. Lo nggak perlu meyakinkan siapapun, karena energi lo udah cukup buat nunjukin siapa lo sebenarnya. Dulu lo mikir kalau bahagia itu datang dari hubungan. Sekarang lo tahu bahagia datang dari ketenangan. Dan ketenangan itu lahir waktu lo nggak lagi maksa sesuatu yang bukan buat lo. Lo mulai punya kebiasaan baru yang bikin lo lebih hidup. Lo bangun pagi tanpa beban. Lo olahraga bukan buat kelihatan keren, tapi karena lo pengen ngerasa sehat. Lo kerja bukan buat dipuji, tapi karena lo tahu tanggung jawab lo. Setiap hari lo ngerasa tumbuh, walau sedikit. Dan dari situ, lo ngerasa bangga. Bukan karena lo udah punya semuanya, tapi karena lo tahu lo lagi di jalan yang benar. Lo mulai ngerti bro, kalau kehidupan yang baik itu nggak datang dari ngejar orang, tapi dari ngejar versi terbaik dari diri sendiri. Sekarang lo punya arah, dan arah itu yang ngasih lo kekuatan buat bilang enggak ke hal-hal yang dulu lo nggak bisa tolak. Lo nggak lagi kejebak dalam drama, nggak lagi gampang goyah cuma karena rayuan, nggak lagi panik kalau orang pergi. Lo tahu, yang tulus nggak perlu dikejar, yang ditakdirkan nggak bakal salah jalan, dan yang cuma numpang hadir, nggak perlu lo tahan. Hidup lo mulai tertata. Lo punya visi yang jelas, nggak mau kemana, mau jadi siapa. Lo mulai punya target finansial, punya impian, punya kebiasaan baru yang lo bangun sendiri dari nol. Lo nggak butuh pembuktian, karena hasilnya udah bicara. Lo mulai jadi inspirasi buat orang lain, bukan karena lo sempurna, tapi karena lo nyata. Dan yang menarik bro, begitu lo punya arah yang kuat, hidup lo jadi magnet. Orang datang bukan karena lo ngejar mereka, tapi karena mereka ngerasa aman di sekitar lo. Cewek-cewek mulai tertarik, bukan karena lo rayu, tapi karena mereka bisa ngerasain energi tenang yang lo punya. Mereka tahu lo bukan cowok yang main-main. Lo cowok yang tahu apa yang dia mau. Dan itu beda banget dari cowok-cowok kebanyakan. Mereka sibuk ngejar validasi, sibuk cari pengakuan dari luar.
sementara lu sibuk ngebangun pondasi dari dalam. Dan hasilnya lu nggak cuman kelihatan kuat, lu beneran kuat. Sekarang lu punya kebebasan buat milih. Bukan karena sombong, tapi karena lu nggak lagi butuh siapapun buat bikin lu ngerasa cukup. Kalau ada yang datang dan sejalan, lu sambut. Kalau ada yang cuma numpang lewat, lu senyum dan lanjut jalan. Lu nggak lagi terjebak di drama yang nggak penting. Karena lu tahu, waktu lu berharga. Setiap keputusan yang lu ambil sekarang berdasar pada arah, bukan emosi. Kalau dulu lu ngejar karena takut kehilangan, sekarang lu tenang karena tahu yang hilang bukan kehilangan, tapi pelajaran. Dan di titik ini, lu mulai ngerasain sesuatu yang dulu langka, rasa damai. Bukan karena hidup lu sempurna, tapi karena lu berhenti berharap segalanya harus sempurna. Lu jalanin hidup dengan tenang, lo nggak ngeluh, lo nggak bandingin diri lo sama siapapun. Lu cukup sibuk jadi versi terbaik dari diri lo. Dan lu sadar bro, berhenti ngejar bukan berarti berhenti mencintai. Lu tetap bisa sayang, lu tetap bisa peduli, tapi sekarang lu tahu batasnya. Lu nggak lagi kehilangan diri lo demi seseorang. Hidup lo yang dulu berantakan, sekarang mulai rapi. Lu punya arah yang jelas, visi yang tajam, dan yang paling penting, lo punya kendali penuh atas diri lo sendiri. Itu hal yang nggak bisa dibeli dari manapun. Lo udah jalan jauh banget dari titik awal. Lo udah ngelewatin luka, kehilangan, kebingungan, dan sekarang lo berdiri di sini. Lebih kuat dari sebelumnya. Lebih tenang, lebih matang, dan lebih siap buat apapun yang datang ke depan. Dan anehnya bro, semua yang dulu lo kejar, sekarang justru datang dengan sendirinya. Tapi kali ini lo nggak buru-buru nyambut. Lo milih dengan tenang. Karena sekarang lo tahu, nggak semua yang datang harus lo perjuangin. Lo udah punya prinsip. Kalau sesuatu butuh lo kejar dengan teriak, mungkin itu bukan buat lo. Tapi kalau sesuatu datang tanpa lo paksa, mungkin itu yang benar-benar tulus. Dan di momen itu, lo sadar, lo nggak kehilangan siapapun. Lo cuma nemuin diri lo sendiri. Yung ada fase dalam hidup setiap cowok di mana semuanya tiba-tiba jadi lebih tenang. Bukan karena dunia berhenti ribut, tapi karena elonya yang udah berhenti ribut sama diri sendiri. Dulu, lo selalu ngerasa ada yang kurang. Setiap kali lo lihat orang lain bahagia, lo ngerasa ketinggalan. Setiap kali lo lihat pasangan lain tertawa bareng, lo ngerasa iri. Seolah-olah kebahagiaan cuma bisa didapetin lewat hubungan, lewat cinta dari orang lain. Tapi setelah semua proses yang lo lewatin, kecewa, ditinggal, gagal, dan belajar, lo akhirnya sadar. Kebahagiaan sejati nggak pernah datang dari luar. Itu tumbuh dari dalam diri lo sendiri. Sekarang lo udah sampai di titik di mana lo nggak lagi ngejar siapapun. Bukan karena lo nyerah, tapi karena lo udah ngerti maknanya cukup. Lo udah ngerti kalau cinta sejati itu nggak perlu dikejar mati-matian. Nggak perlu dibuktikan dengan pengorbanan yang bikin lo kehilangan jati diri. Kalau memang buat lo, dia bakal dateng. Dan kalau enggak, itu bukan kehilanganku, itu perlindungan. Lo hidup lebih ringan sekarang. Bangun pagi bukan buat mikirin siapa yang ngechat atau siapa yang cuek. Tapi buat mikirin hal-hal yang beneran penting. Lo mikirin gimana cara lo jadi versi terbaik dari diri lo hari ini. Lo fokus ke hal-hal yang bikin lo berkembang. Bukan buat impress orang lain, tapi buat menghargai diri sendiri. Setiap langkah yang lo ambil sekarang, lo sadar arahnya. Lo nggak lagi berjalan tanpa tujuan. Lo tahu lo mau jadi siapa, lo tahu apa yang pengen lo capai, dan lo tahu kenapa lo melakukannya. Arah itu yang bikin hidup lo punya makna. Cewek-cewek yang dulu lo kejar, yang dulu bikin lo gelisah setiap malam, sekarang rasanya jauh banget dari prioritas. Bukan karena lo benci mereka, tapi karena lo udah nggak butuh pembuktian lewat mereka. Kalau ada yang datang dan sejalan, lo terbuka. Tapi kalau enggak, lo tetap bahagia dengan hidup lo. Lo mulai sadar kalau daya tarik terbesar seorang pria bukan dari seberapa keras dia ngejar, tapi seberapa tenang dia bisa berdiri tanpa harus ngejar siapapun. Cewek bisa ngerasain energi itu bro. Mereka bisa ngerasain kalau lo cowok yang tahu arah. Cowok yang punya tujuan. Cowok yang nggak gampang goyah cuma karena wajah cantik atau rayuan manis. Dan anehnya, begitu lo berhenti ngejar, hidup justru mulai ngasih lo hal-hal yang dulu lo kejar mati-matian. Orang-orang mulai datang ke lo, bukan karena lo minta, tapi karena mereka tertarik dengan ketenangan yang lo pancarkan. Kesempatan baru muncul, pintu-pintu terbuka. Cinta datang, tapi kali ini rasanya beda. Lebih dewasa, lebih tenang, tanpa drama.
Lo nggak lagi pengen punya seseorang buat ngisi kekosongan. Karena lo udah nggak kosong lagi. Lo penuh dengan makna, pengalaman, dan arah hidup. Lo tahu cara menikmati waktu sendiri tanpa ngerasa kesepian. Lo bisa duduk sendirian di kafe, bisa jalan sendirian ke tempat baru, dan lo nikmatin setiap momennya. Lo nggak butuh siapapun buat validasi. Hidup lo sekarang lebih stabil. Bukan karena nggak ada masalah, tapi karena lo udah punya ketenangan dalam ngadepinnya. Lo nggak lagi gampang panik, nggak lagi gampang baper, nggak lagi nyalahin orang lain setiap kali ada yang nggak sesuai harapan. Lo tahu cara ngontrol diri. Dan itu bro, hal paling maskulin yang bisa dimiliki seorang pria. Kendali atas dirinya sendiri. Lo juga mulai ngerti arti sebenarnya dari berhenti ngejar. Itu bukan berarti lo jadi cuek, bukan berarti lo nutup diri, tapi lo tahu kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti. Lo tahu batas antara usaha dan maksa. Kalau sesuatu udah nggak sejalan, lo nggak maksa. Lo tinggalin dengan kepala tegak, bukan dengan hati hancur. Lo hidup dengan prinsip sederhana, yang buat gue akan bertahan, yang bukan akan pergi. Dan itu nggak apa-apa. Prinsip itu yang bikin lo tenang, yang bikin lo nggak lagi kehilangan arah setiap kali ditinggal. Dan yang paling penting, lo mulai paham kalau cinta itu bukan soal siapa yang ngejar lebih dulu, tapi siapa yang siap tumbuh bareng. Lo nggak lagi mau hubungan yang bikin lo kehilangan diri sendiri. Lo pengen hubungan yang sejajar, yang saling ngisi, saling dukung, saling tumbuh. Kalau nggak dapet sekarang, nggak masalah. Lo tahu waktunya bakal datang. Bro, di titik ini lo bukan cuma berhenti ngejar perempuan. Lo berhenti ngejar semua hal yang nggak sejalan sama arah hidup lo. Lo berhenti ngejar validasi, berhenti ngejar pengakuan, berhenti ngejar kebahagiaan yang palsu. Lo mulai ngejar kedamaian. Dan itu yang bikin lo beda dari kebanyakan orang. Lo udah bukan cowok yang asal jalan tanpa tujuan. Lo punya arah, lo punya tujuan, lo punya nilai yang lo pegang. Lo jadi cowok yang tahu kapan harus diam, tahu kapan harus bertindak, dan tahu kapan harus mundur dengan elegan. Dan dari situ, hidup lo mulai kelihatan indah tanpa harus banyak diubah. Segalanya terasa lebih natural, lebih ringan, lebih jujur. Orang-orang mulai respect bukan karena lo keren, tapi karena lo konsisten. Cewek-cewek mulai kagum bukan karena lo gombal, tapi karena lo tenang dan tahu diri. Lo jadi cowok yang gak mudah digoyang. Kalau orang datang, lo sambut. Kalau orang pergi, lo doain. Kalau kesempatan datang, lo ambil. Kalau gagal, lo belajar. Semuanya lo jalanin dengan kesadaran penuh. Lo hidup bukan buat ngejar, tapi buat tumbuh. Dan di akhir perjalanan ini, lo sadar sesuatu yang sederhana tapi dalam banget. Bahwa pria yang berhenti ngejar bukan berarti kalah. Dia menang. Karena dia tahu siapa dirinya, karena dia punya arah, dan karena dia nggak lagi butuh dunia buat ngebuktiin nilainya. Lo udah sampai di titik di mana lo bisa bilang ke diri sendiri, gue nggak perlu ngejar siapapun lagi. Gue cukup jadi diri gue sendiri, dan biar hidup yang datang ke gue dengan caranya sendiri. Dan di situ, bro, lo udah jadi versi terbaik dari diri lo. Bukan karena lo punya segalanya, tapi karena lo tenang, lo sadar, dan lo punya arah.